Waktu itu yang masih ingat itu, saya masih ingat itu Elvi sama Rhoma Irama. Rhoma Irama di Belambangan Raya. Rhoma Irama itu manajer yang hebat itu. Itu kepedulian Rhoma Irama apa? Dia sangat peduli, setiap konser selalu membagi rezekinya itu pada personil Soneta meskipun dia sudah pensiun dari Soneta. Salam sehat semua, kembali di AK Channel. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Rhoma Irama, Soneta, dan juga Forsa. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Profesor Dr. Hadi, fans dan pengagum Rhoma, ini alasannya. Dulu ada rasa malu di kalangan kelas atas tentang musik dangdut. 50 tahun kemudian semuanya berubah. Tidak hanya di kalangan kota dan desa, di kalangan akademis tanah air secara terbuka banyak yang mengaku menggemari Raja Dangdut Rhoma Irama, menjadikan fenomena Rhoma Irama sebagai sumber penulisan karya ilmiah, tugas akhir skripsi S1, tesis S2, bahkan disertasi untuk tugas akhir S3. Telah banyak lahir fans Rhoma yang sudah meraih gelar doktor dan profesor. Belum lama ini, Dr. Haji Suhadi Winoto, dosen Universitas Islam Negeri atau UIN Ahmad Siddiq Jember, dikukuhkan sebagai guru besar bidang manajemen pendidikan. Mengapa dan sejak kapan Prof. Hadi menggemari Rhoma? Berikut laporan Surya Aka, owner AK Channel, yang berhasil menemuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami sedang bersama dengan Bapak Dr. Suhadi Winoto. Beliau adalah profesor baru di Universitas Islam Negeri Jember, ya. Beliau ini adalah penggemar Rhoma Irama, dan seperti apa kegilaan beliau pada Rhoma Irama, kita akan berbincang-bincang dengan Profesor Doktor. Selamat siang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas Surya? Alhamdulillah. Sehat ya? Prof, bagaimana ceritanya bisa menggemari Rhoma ini? Kan penggemar Rhoma biasanya orang bilang orang-orang desa gitu ya. Ternyata ini profesor juga penggemar Rhoma. Mulai kapan ini penggemar Rhoma? Ceritanya panjang Mas Surya. Gitu ya. Itu mulai dari kampung. Di saat itu ya sekitar tahun 70-an lah. Di mana kampungnya? Di Tegalpare, Muncar, Banyuwangi. Oh, Tegalpare ya. Ya. Terus tahun 70-an ya? Ya, 70-an. Berarti lagu apa waktu itu? Waktu itu yang masih ingat itu, saya masih ingat itu Elvi sama Rhoma Irama. Rhoma Irama di Belambangan Raya, tampil di Belambangan Raya. Iya, Kebetulan nyolong-nyolong sama teman satu kampung. Gitu ya. Untuk Berarti masih SMP nggak salah itu ya? Iya, masih. SMP mana bro? MTS ya. MTS Srono. Iya, MTS Tegalpare itu. Tegalpare. Kampung. Jadi nyolong-nyolong sepedaan pancal sampai Banyuwangi sekitar 30 kilo. Tapi tidak ada hambatan ya, tidak ada. Terus habis itu kan Pak Suhadi SMA di Jember ya? SMA di Jember. PGA ya? Ya, PGA ya. Nah, katanya waktu saat di PGA itu Pak Hadi nonton Soneta di Jember ya? Bagaimana ceritanya? Ya biasalah. Biasanya kalau namanya anak sekolah itu kan nonton film, bioskop itu biasa, satu gengnya itu. Musiknya pakai mulut itu kan biasa sambil jalan. Nah, kebetulan Soneta tampil di Talang Sari. Ya, kita nonton bersama-sama ya, bareng-bareng satu geng ya. Tahun 77 ya? 77. Lagu Hak Asasi lagi top-topnya itu ya? Itu Hafid masih sama baru. Indonesia ya? Sama itu pengendangnya siapa? Hafid masih baru itu. Iya, iya. Direkrut itu. Kalau nggak salah baru direkrut. Iya, iya. Kan sekitar tahun baru ya. Prof. Suhadi dari UIN KHAS Jember menilai Rhoma Irama contoh hidup bagaimana manajemennya sukses memimpin Soneta sampai 50 tahun lebih. Apa kunci sukses itu? Ini dia jawaban Prof. Hadi. Baru ya.
Nah, di kemudian hari Pak Suhadi kan kuliah di Malang ya? Ya, di IKIP dulu. Di IKIP Malang, terus kemudian master di sana. Master dan doktornya di Universitas Negeri Malang. IKIP kan berubah menjadi Malang. Ya, kemudian baru profesornya di UIN Jember ya. Nah, sekarang kembali ke Roma ya. Menurut Pak Suhadi Winoto, Roma ini punya kelebihan apa? Wah, ini dalam mungkin, konteks pendidikan mungkin ya. Kalau saya dari aspek manajemen aja. Iya, gimana? Saya pikir satu grup musik bisa bertahan puluhan tahun, bahkan hampir 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Itu mempertahankan satu grup itu kalau tidak ada manajer yang relatif, bahasa orang sekarang, kuat ya. Kuat ya. Ya, kuat itu kan indikatornya apa? Bisa mempengaruhi banyak orang, ya. Bisa memotivasi grup. Ya. Itu nggak sembarangan, dan itulah saya katakan Roma Irama itu manajer yang hebat itu. Iya. Ya, kalau ini praktis saja, kalau dalam teorinya Peter Drucker itu teori and practice ya. Practice artinya Roma Irama itu bukan hanya sekedar teori manajemen, tapi praktek manajemen yang sudah dia lakukan. Mungkin juga termasuk dalam hal ini pemerataan rezeki ya. Nah, ini mungkin salah satu kuncinya di band atau di grup kan. Fenomena yang saya amati dari Roma Irama apa? Dia selalu care pada anggotanya meskipun itu sudah lepas. Contoh saja sederhana. Meskipun ibunya putranya siapa itu? Veronica itu sudah cerai, tapi dari sisi aspek nafkah dan sebagainya kan masih ditanggung oleh Roma Irama. Ya, ini kalau orang nggak punya moral yang tinggi, ya sulit lah. Ini disitulah sebenarnya satu basis kepemimpinan Roma Irama. Itu saya bilang, satu kepemimpinan itu kan harus punya basis moral. Ya. Satu basis moral itu adalah salah satu indikatornya dia punya kepedulian pada orang-orang yang paling tidak pernah punya hubungan psikologis. Dalam konteks ini misalnya Veronica, meskipun secara lahiriah sudah bisa, tapi moral tanggung jawab Roma Irama masih kelihatan di situ. Di situ saya makanya kagum dengan Roma Irama. Prof. Hadi mengamati bahwa kepedulian Roma pada seniman, khususnya anggota Soneta yang pensiun, tetap dapat honor tiap konser. Ini salah satu kunci sukses. Satu lagi kelebihan Roma Irama, ini yang informasi ini saya peroleh dari bacaan saya, dan sekaligus saya konfirmasi kepada orang dekatnya Roma Irama. Suryaka ini kan bosnya Forsa, kebetulan dia adalah satu kelas saya ketika masih di PKA Jember. Satu kepedulian Roma Irama apa? Dia sangat peduli, setiap konser selalu membagi rezekinya itu pada personil Soneta, meskipun dia sudah pensiun dari Soneta. Ini yang tidak dimiliki, kepedulian ini jarang dimiliki oleh ini kalau saya pelajari. Justru ini yang membuat motivasi luar biasa dari orang-orang di sekitar Roma Irama. Artinya ini membangun motivasi orang-orang yang masih aktif di Soneta, sekaligus orang-orang yang sudah keluar dari Soneta. Ini luar biasa. Komitmen seperti ini jarang dimiliki oleh seorang pemimpin. Mungkinkah komitmen Roma ini bisa ditiru dalam tanda petik dalam urusan lain, misalnya di pondok kah? Mungkin di lembaga pendidikan kah? Ini sangat mungkin. Makanya kalau ini dalam konteks yang makro. Dalam konteks makro, mestinya model kepemimpinan Roma Irama itu harus diaplikasikan dalam kehidupan, dalam spektrum kepemimpinan apapun, lebih luas. Misalnya orang-orang yang sudah pensiun, yang mengabdi menjadi PNS, jangan dimaknai sebagai beban. Ini lucu. Ada satu statement, ya nggak tahu siapa salah satu orang yang pegang kekuasaan hari ini. Nah, statementnya apa? Pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri itu menjadi beban. Nah, mestinya itu harus diapresiasi loh. Pengabdian dia sudah bertahun-tahun gitu. Ini Roma Irama sudah memberi contoh itu. Ya. Oke, kalau dari segi lirik lagu ya, kupasan mengenai sudut pendidikan menurut Pak Suhadi seperti apa? Nah, saya kebetulan ini Indonesia itu kan masih dalam kondisi darurat di bidang korupsi. Itu kan pendidikan dalam arti yang lebih luas. Nah, dalam konteks ini
Rhoma Irama satu lirik lagunya yang terkait dengan korupsi luar biasa loh. Indonesia ya? Indonesia Yang kaya makin kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu luar biasa. selama korupsi masih menjadi-jadi. Jangan diharapkan adanya pemerataan. Itu yang saya bilang. Ini lagi-lagi itu model kepemimpinan Rhoma Irama yang dituangkan dalam lirik-lirik lagunya. Dan ini menjadi uswah buat kita semua. Prof Hadi juga mengamati karya sastra pada lagu dan lirik Rhoma. Bagaimana Rhoma membuat lagu judi di zaman Porkas, sumbangan di zaman SDSB. Kembali Prof Hadi menganalisa. Apakah karya Rhoma itu bisa setara dengan seperti profesor punya keahlian membuat buku, membuat tulisan? Apakah lirik lagu Rhoma itu setara dengan buku? Saya dulu ahli-ahli ya pernah belajar di Fakultas Sastra dan Seni. Kebetulan dosen saya itu pernah mengatakan begini, kalau ingin tahu budaya satu bangsa, ya lihat saja karya sastranya, termasuk dalam konteks Rhoma Irama, lagu-lagu Rhoma Irama. Kayak sastra yang jadi kalau ingin melihat bagaimana Indonesia sebenarnya bisa dilihat dari karya Rhoma Irama. Ada apa misalnya dulu ketika rame Porkas, judi Rhoma Irama, ketika sumbangan itu banyak. Jadi ya, sekarang ketika fenomena umat Islam saling cakar-cakaran, lagu persatuan itu, wah itu luar biasa. Jadi saya teringat itu dosen saya waktu di Fakultas Sastra, ingin melihat budaya satu bangsa, lihat lirik-lirik lagu yang diciptakan para sastrawan-sastrawan satu negara itu. Apakah karya Rhoma ini bisa setara dalam pengertian karya itu kan terkadang kan hanya setahun 2 tahun hilang, tapi karya Rhoma ini kan puluhan tahun ya? Wah, bukan hanya puluhan tahun, ratusan tahun. Insya Allah nanti generasi berikutnya, apalagi teman-teman yang di Fakultas Sastra itu akan mempelajari itu. Dan saya pikir bukan hanya teman-teman di Fakultas Sastra, orang-orang yang peduli dengan kehidupan sosial di negara kita, saya pikir akan salah satu rujukannya adalah karya Rhoma Irama. Di Amerika, Pittsburgh University kan mempelajari lagu Rhoma ya, apalagi Indonesia ya. Kalau di Indonesia kenapa tidak memperhatikan hal-hal yang gitu ya? Kurang ya? Kita ini kadang-kadang terkecoh pada hal-hal yang sifatnya general kan. Nah, sekarang mata pelajaran kita kan general, yang spesifik kadang-kadang jarang yang menekuni di bidang itu. Nah, salah satu hal yang spesifik itu apa? Karya-karya sastra yang diciptakan Rhoma Irama itu yang jarang orang sampai peduli ke sana. Seolah ya hanya untuk joget-joget saja. Iya. Prof, kemarin Rhoma Irama diundang di Fakultas Universitas Brawijaya ya. Prof sendiri juga alumni dari Malang ya. Bagaimana fenomena para ilmuwan dari Brawijaya penggila Rhoma ini? Ya, orang saintis itu kan setiap hari selalu sibuk dengan pemikiran, ide-ide, teori. Nah, satu healing yang luar biasa ya salah satunya lewat dia menikmati satu karya musik ya, termasuk karya musik Rhoma Irama. Saya sendiri kalau nyetir ini driver mulai dari Pandaan sampai Jember itu saya puter lagu Rhoma Irama, bahkan sampai ke Bali Rhoma Irama sampai habis. Alhamdulillah flash disk saya nggak habis itu, Bali sampai Pandaan khusus untuk Rhoma Irama itu. Bahkan mendengarkan lagu dengan gembira sekaligus ada ilmu ya, ada dakwanya di dalamnya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda jadi orang terdepan yang update seputar Rhoma Irama, Soneta, dan Forsa. Salam Forsa, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.